Halo dunia, kita bertemu lagi dan tetap masih dalam kondisi yang prima dan sehat. Semoga kita melewati situasi pandemik ini tetap fit, sehat sampai menuju ke Indonesia prima. Kita akan membahas buku yang bercerita tentang kisah atau sejarah di luar sejarah resmi atau di luar bingkai sejarah negara. Kadang-kala banyak cerita rakyat yang dalam cerita-cerita lisan itu biasanya dia di luar sejarah mainstream. Bukunya kita keluar dari situasi Indonesia, kita bicarakan buku yang bercerita tentang negeri sebelah. Bukunya ini hidup bagaikan mengalirnya sungai, wanita dalam perjuangan anti kolonial Malaya. Ini sejarah lisan, disusun oleh Agnes Ho. Agnes atau Agnes. Buku ini diterbitkan oleh Hasta Mitra tahun 2007. Ini saya kira buku yang cukup menarik. Sejarah memang seringkali dikonstruksi dalam bingkai sejarah negara. Tetapi kadang perjuangan yang dihidupi dengan jiwa dan raga tak membawa hasil seperti yang diharapkan. Kekecewaan dan rasa sesal pun melanda di hati. Akan tetapi itu tampaknya tidak berlaku bagi wanita-wanita mantan prajurit gerilya yang telah menghabiskan sebagian hidupnya dalam perjuangan gerilyanan panjang di hutan tropik Semenanjung Malaya. Nah, ini sepenggal kisah beberapa perempuan yang angkat senjata berjuang menentang kolonialisme. Dikisahkan oleh Agnes Ho. Ya. Cita-cita perjuangan mereka memang tidak berhasil, gagal, dan mereka kini hidup dalam perlindungan kerajaan Thailand. Tetapi mereka tidak menyesali atas jalan yang pernah ditempuh. Kisah seperti ini dalam beberapa hal tentu saja bukan kisah yang baru, juga dalam perjuangan anti kolonialisme di Indonesia. Membaca buku ini tak pelak lagi Anda akan diingatkan pada novel Pramudia Anantatur, Keluarga Gerilya, yang terbit dalam situasi revolusi kemerdekaan Indonesia, anti kolonialisme juga. Di sana diceritakan bagaimana anak tega membunuh bapaknya karena bapaknya bekerja sebagai tentara penjajah kolonial. Adik menyerahkan keperawanan kepada musuh demi pembebasan kakaknya dari tawanan, walau toh akhirnya ia dikhianati dan kakaknya tetap tak dibebaskan, tetapi malahan dijatuhi hukuman mati. Dan sang ibu menjadi gila
lantaran menyaksikan anak-anak dan keluarganya tercerai-berai. Inilah gambaran kehidupan sebuah keluarga gerilya yang anak-anaknya tanpa pamrih berjuang demi kemerdekaan tanah air dan rakyatnya dari penjajahan kolonialisme. Buku ini memiliki keistimewaan sendiri, seperti diungkapkan oleh Chong Tong Sin dalam pengantar buku ini, yakni menonjolkan peranan wanita dengan penulisan perspektif feminis. Isinya mampu mencerminkan peranan wanita di Singapura, Malaysia, dan Thailand dalam keluarga, masyarakat, dan pergerakan politik tahun 1930-an hingga 1980-an akhir. 80 saya masih SMP. Termasuk dalam politik bersenjata dan perang gerilya yang berlangsung lama di hutan belantara. Lebih jauh, para mantan prajurit wanita ini kebanyakan berasal dari lapisan bawah masyarakat yang miskin, yang seringkali terlupakan peranannya dalam penulisan sejarah, yang lebih mengedepankan para tokoh dan pucuk pimpinan. Hidup disadari dan dimaknai sebagai perjuangan tanpa henti untuk memperbaiki dan memajukan harkat kemanusiaan, mengalir dari detik ke detik kehidupan dalam suka dan duka bagaikan aliran sungai. Inilah pesan yang menonjol dari penulisan buku ini. Bukankah perjuangan sendiri kadang tak berbuah manis seperti yang diharapkan, tetapi justru pahit dan menjadi cemoohan, olokan atau ejekan karena tiadanya sukses sebuah perjuangan, bahkan dari materi sekalipun. Dalam situasi yang gamang ini, hanya keyakinan perjuanganlah yang menjadi sandaran dalam menempuh hidup di sepanjang aliran sungai sejarah. Sejarah pun tiba-tiba menjadi penting dan bernilai untuk meletakkan diri dalam berbagai aliran sungai sejarah dan tujuan hidup selanjutnya. Hidup terus mengalir dan dunia pun kini mengalami perubahan. Perang dingin pasca Perang Dunia Kedua yang mencekam telah berakhir. Berbagai bangsa dan negara termasuk Indonesia, Singapura, dan Malaysia memasuki ruang hidup dan tata cara pergaulan yang baru. Begitulah juga Agnieszka. Penulis buku ini dan mungkin juga generasi seangkatannya yang hidup tanpa cengkeraman dan penindasan nyata kolonialisme, tetapi sangat ingin tahu sosok orang-orang yang diberi label komunis dan digambarkan sebagai teroris bertanduk dua oleh penguasa negeri Singapura. Dalam usaha ini, Agnieszka akhirnya sampai di sempadan Malaysia, Thailand, dan menemukan kampung suaka politik anggota Partai Komunis Malaya (PKM). Perkampungan itu disediakan pemerintah kerajaan Thailand sebagai hasil penanda tanganan persetujuan perdamaian tiga pihak, yakni pemerintah Malaysia, PKM, dan kerajaan Thailand di Hat Yai bagian selatan Thailand
pada 2 Desember 1989. Persetujuan ini mengakhiri perang gerilya PKM yang berlangsung selama lebih dari 40 tahun, dan PKM memutuskan untuk memusnahkan sendiri semua senjata mereka, meninggalkan hutan tropik di sempatan Thailand Malaysia, dan mulai membangun hidup baru di perkampungan yang berada di bawah naungan Putri Sulapon, Thailand. Kampung-kampung ini kemudian dinamakan Kampung Perdamaian PKM. Sebagian sempalan PKM pun mendirikan Kampung Persahabatan. Buku ini merupakan sejarah lisan yang disusun Agnesko berdasarkan wawancara terhadap 16 mantan prajurit gerilya PKM yang tinggal di Kampung Perdamaian tersebut, kecuali seorang bernama Xiao Hua yang kini menetap di Hong Kong. Karena keterbatasan dana dan waktu, Agnesko hanya mewawancarai mantan gerilyawati PKM yang tinggal di 3 kampung perdamaian, yakni Betong, Banlang, dan Sukirin. Walau begitu, buku ini sudah cukup berhasil menggambarkan kisah hidup wanita-wanita pemberani dari Thailand, Malaya, dan Singapura ini, termasuk juga tentu saja usaha yang berani dari Agnesko sendiri. Agnesko pun akhirnya memahami dan menemukan kisah lain dari sejarah perjuangan bangsanya melalui tuturan 16 wanita ini. Ia mengungkapkan, setelah mengenali wanita-wanita ini, mendengar kisah hidup mereka, harapan dan pilihan hidup mereka, saya merasa telah menjadi lebih matang sedikit. Saya tidak lagi naif seperti dahulu ketika saya seorang rakyat Singapura yang tidak berminat terhadap sejarah tanah air. Melalui penulisan buku ini, saya telah lebih yakin diri. Saya mulai tahu siapakah diri saya, makna dan arti sebagai rakyat Singapura. Bagaimana kami menjadi rakyat Singapura, dan apakah yang membuat saya menjadi seorang Singapura. Untuk menyelesaikan buku ini, Agnesko menghabiskan waktu 5 tahun. Ia telah mengarungi perjalanan yang paling kesepian dalam hidupnya, dengan meninggalkan kehidupan mewah dan modern baik di Singapura maupun di Hong Kong. Penulisan sejarah lisan ini bagi Agnesko adalah perjalanan penyembuhan diri dari rasa ngeri akibat kampanye sejarah yang gencar versi pemerintah tentang kekejaman teroris komunis, sementara ia sendiri tak pernah bertemu dengan wujud nyata sang teroris itu. Inilah yang membawa Agnesko mencari kebenaran sejarah dari sudut yang berlainan. Sebagaimana Indonesia di bawah Orde Baru, mungkin juga sampai sekarang, orang takut membela orang-orang komunis yang teraniaya, bahkan dari sudut kemanusiaan. Begitulah juga rakyat Singapura dan Malaysia. Mereka terpaksa mengelak perbincangan kaum komunis dan membisu demi melindungi diri karena takut akan disekap ke dalam penjara di bawah Internal Security Act. Oleh karena itu, buku ini tentu saja bukan sekedar kisah dari 16 profil mantan gerilyawati, tetapi adalah juga salah satu catatan perjuangan anti kolonialisme di dunia
dan peran wanita dalam perjuangan itu, terutama dalam perang gerilya yang panjang. Tak hanya menjadi pelengkap atau barisan belakang, baca, memasak, menjahit baju pasukan, dan mengobati yang terluka, pasukan ini menjadi pasukan tempur juga. Sebagian dari 16 wanita dalam buku ini merupakan prajurit gerilya yang juga mengangkat senjata dan bertempur di garis depan. Bagaimana sulitnya menjadi gerilyawati di hutan belantara semenanjung Melayu dengan seluk-beluk kewanitaan seperti haid, melahirkan hubungan cinta dan benci pada keluarga, sesama, dan perkawinan diungkapkan juga oleh mereka. Buku ini pun menjadi semakin penting bila diletakkan dalam konteks sejarah perjuangan rakyat dan bangsa-bangsa terjajah dari penindasan kolonialisme, terutama di Asia Tenggara. Bagi kita di Indonesia, buku ini juga penting untuk dibaca dan diketahui agar kita pun sanggup menghubungkan dan memaknai perjuangan semesta melawan penjajahan kolonialisme yang dalam jangka waktu tertentu nyata menancapkan kuku-kuku kolonialnya di bumi Nusantara. Secara khusus, pejuang perempuan Indonesia, Fanggide, Francisca C. Fanggide, melalui memoarnya, bukunya ini, melalui memoarnya, Memoir Perempuan Revolusioner, memberitahu kita tentang solidaritas kemanusiaan internasional yang diperankan Partai Komunis Malaya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui kerja penyelundupan baik orang maupun senjata yang bisa dihubungkan dengan John Lee. John Lee kemudian mendapatkan gelar pahlawan nasional pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 November 2009. Nanti kita bicarakan buku ini juga. Nah, di sini Fanggide bercerita tentang pengalaman perjuangan, bagaimana ketemu dengan mereka di Partai Komunis Malaya. Perempuan muda ini penghubung Pak Ali, ada di buku ini juga. Lalu membawa kami berempat pergi menuju ke rumahnya. Baru setiba di dalam rumah, ia menjelaskan tentang amplop misterius itu. Menurut dia isi amplop itu bahan-bahan dari Partai Komunis Malaya. Tapi yang membawa dan meletakkannya di kamar itu bukan seorang dari Partai Komunis Malaya. Ini sengaja diletakkan di kamar sebagai umpan untuk menangkap kami semua. Kami semua itu ada Fanggide, Supeno, Oto Rononuwu, dan Amin atau menurut McVeigh Samsu Anwar. Karena pada waktu itu Partai Komunis Malaya merupakan partai terlarang dan barang siapa yang ditemukan memiliki bahan-bahan partai komunis pasti akan ditangkap. Nah, perkiraan dia memang benar. Belum lagi 1 jam kami meninggalkan hotel kecil itu telah digerebek. Menghadapi keadaan demikian, perempuan muda Tionghoa yang sampai Fanggide masih hidup, tidak pernah kenal namanya, yang tidak diketahui namanya itu, melarang kami keluar. Kami dimintanya untuk benar-benar bersembunyi di bawah tanah di dalam kota Singapura. Sementara itu, tugas kami tinggal menunggu datangnya perahu motor yang akan membawa kami keluar dari perairan Singapura. Untuk itu, ia akan menghubungi Pak Ali. Dan selanjutnya, Pak Ali yang juga tidak tahu nama pastinya akan mengusahakan kapal motor itu. Yang tidak lain itu adalah motorboat
John Lee. Nanti kita bicara dulu. Nah, dengan begitu buku ini pun setidaknya telah memberikan gambaran yang berbeda dari sejarah resmi kemerdekaan Singapura dan Malaysia yang selama ini dinyatakan sebagai hasil diplomatik tanpa perjuangan bersenjata. Bagaimanapun kemerdekaan Singapura dan Malaysia itu telah dilandasi perjuangan bersenjata anti kolonialisme Inggris dan anti pendudukan fasisme Jepang. Rahayu, selamat dunia.